ini biar semua yang tidak. Kalau Iya. saya udah paham lah. Jadi Mas Danang ini kawan kuliah saya dari tahun 80-an. Nah, datang ke FKMTI sama Mas Endro, tokoh-tokoh UI ini Pak. Wah. Iya. Jadi gimana Mas Danang cerita tanahnya itu? Oke, itu tanah itu udah ada sertifikatnya dari tahun 2003. Berarti Mas Danang beli tanah sudah sertifikat hak milik? Enggak, aku sertifikatin. Aku beli AJB ku tahun 2000 kan udah kasih juga sama FKMTI 2000 AJB ku. Jadi belinya sebelumnya kan. Berarti sebelum AJB itu masih girik? Masih girik. Oke, masih girik. AJB tahun 2000, Iya. 2003 sertifikat. Iya. Udah nggak ada masalah, nggak ada apa. Sampai 2019 tiba-tiba orang mau sertifikat baru atas nama orang lain. Sebagian Pak, bukan di semua lahan ya. Luasnya berapa tanahnya Mas Danang? Lahan gua sih mungkin sekitar 7 ribuan. Oke. Yang masuk 3 ribuan. Oh, yang mereka bilang tumpang tindih itu 3 ribuan. Lalu mereka dasarnya dari apa Mas Danang? Dari mereka punya AJB yang lurah, camat kan ada AJB camat tuh yang lama tuh tahun Iya. 80-an. Iya. Hanya kalau emang itu lama 80-an bener AJB-nya dia tahun 80-an, kenapa dia nggak waktu saya beli nggak mungkin baru 2019 nongol. Terus saya lihat kan di kopi AJB-nya yang saya kasih juga nggak ada sungai sampingnya. Sana saya samping sungai. Gitu Pak. Kan biasanya mereka itu kalau Mas Danang kan ada giriknya, ada nomornya, ada lokasinya kan gitu. Dan itu kan tercatat di letter C kelurahan apa desa. Nah terus mereka itu bisa begitu itu ada alas itunya nggak? Ada, ininya pasti ada yang di AJB yang di itunya ada. Tapi begitu jadi tanah negara AJB-nya karena udah giriknya udah nggak mungkin ada 2 girik yang sama kan di kelurahan kan. Jadi dia jadinya sertifikat kalau dibaca itu dari tanah negara. TN. Padahal di situ ada tanah negara. Kalau sertifikat saya yang lain tanah negara memang, tapi kan tanah negara harusnya tidak bisa dikasih ke orang yang tidak menguasai kan. Harusnya kan, jadi kan memang pada waktu itu harus, kalau saya kan belum menguasai, kalau saya waktu ambil yang lain kan dari orang yang menguasai itu kan memang udah ada agreement-nya kan. Nah ini kan yang menguasai saya. Kok dia nggak ngambil dari saya, ngambil dari siapa gitu kan. Oke, terus sekarang posisinya mereka punya sertifikat di atas tanahnya Mas Danang yang 3.000. Terus kemudian mereka itu menguasai atau cuma sekarang belum menguasai kan, masih berebutan kan, makanya mereka berusaha masuk. Jadi kan kalau aku ini kan berantem di bawah, makanya aku laporin polisi, aku laporin mana-mana lah gitu kan, yang udah masa ketahuan pengadilan ya. Tapi lewat pengacara. Di polisi gimana Mas Danang? Ya lambat aja menurut aku ya prosesnya. Tahun berapa? Dari tahun 2019 sudah lapor tapi belum bisa, baru diterima baru kemarin Bang. Waktu dia potong pohon baru bisa terima. Kalau belum ada potong pohon, belum ada itu nggak bisa terima polisinya kan. Belum muncul pidananya. Belum masuk pidananya, begitu dia potong pohon kan ada pidananya baru bisa diterima laporannya. Iya. Jadi berarti sekarang posisinya tuh sedang tarik-tarikan. Tarik-tarikan. Terus Mas Danang ke BPN dong? Dari tahun 2019 ke BPN, udah mediasi, udah dipanggil sampai 4 kali nggak pernah datang. Yang lebih ajaib lagi ketika nggak datang, terus tiba-tiba tanah itu dipindah tangankan dari Kasih ke Sahadi. Oke, terus? Kenapa? Jadi karena si Kasih ini pernah disomasi sama lawyer saya, dia nggak pernah merasa bikin sertifikat. Terus dituin Sahadi yang jadi kayaknya mafianya takut kan, terus dibalik nama. Oke, jadi BPN itu BPN mana Mas Danang itu? Jawa Barat, Bogor ya. Oh ya Bogor, Kabupaten Bogor. Oke, jadi Mas Danang sudah melapor juga kasus ini ke BPN. Udah mediasi 4 kali. Enggak, itu waktu mediasi itu nggak pernah datang. Sampai orang BPN yang ngukur pun nggak datang. Oke, ketika dia nggak datang kan sebenarnya kalau FKMTI ini biar Mas Danang juga sama Mas Endro pernah dengar barangkali sekarang sekaligus penjelasan itu kan mengajak adu data. Ah iya kan? Iya. Nah sebenarnya kan Mas Danang datanya lengkap. Terus kalau dia nggak datang kan datanya ada di BPN harusnya. Buka data aja mereka gimana? Nggak berani, kadang tukang ukur pun nggak datang. Jadi kalau di surat yang udah kasih ke Pak Budi FKMTI juga itu ditulis bahwa karena kurang data jadinya. Orang kelurahannya datang, tapi kan nggak bisa diputus apa karena mereka nggak datang 4 kali sehingga ya itu. Karena kan kalau gini Mas Danang dirugikannya itu satu terkesan bahwa datanya nggak dibuka kan gitu. Kemudian yang kedua itu polisi sebelumnya ketika belum ada pohon atau pengerusakan itu belum bisa masuk kan. Belum bisa masuk. Nah tetapi kan kalau kita lihat berarti kepemilikan mereka jadi seakan-akan lebih panjang kan.
Iya. Nah, karena di tempat yang lain Mas Danang itu ketika kayak gini dia bisa jaminin ke bank tuh bos. Iya. Iya kan sertifikatnya asli kan. Iya. Jadi lawannya Mas Danang nih ketika Mas Danang cek itu sertifikatnya memang asli kan? Asli. Lo nggak pernah bilang ini ini asli. Iya kalau palsu kan wah kata BPN lo palsu udah. Kalau BPN kalau palsu malah langsung polisi langsung tangkap. Iya artinya kan di kejadian Mas Danang ini sertifikat yang niban tanahnya Mas Danang ini kan asli juga. Asli juga. Jadi di posisi dia tuh namanya tetap nama saya Pak. Tapi seolah-olah posisi saya digeser ke kanan. Karena kan saya samping sungai. Kalau samping sungai kan ada namanya daerah sepadan sungai itu, daerah pengairan. Itunya tuh dibuang. Jadi kan seolah tanah saya jadi lebih luas. Oke. Sebenarnya ini tetangga lah itu awalnya. Enggak kenal. Orang dari Nggak kenal. Nggak pernah kenal. Kalau tetangga udah pasti aman, Pak. Di mana lokasinya Mas? Di dekatnya kota wisata. Cibubur. Oh Cibubur. Berarti tanahnya mahal nih orang. Kalau nggak mahal Ya. nggak dirampas. Maksudnya udah mulai naik lah. Depannya ada Citra gitu. Oh. Oke. Nah kalau seperti ini sekarang harapannya Mas Danang apa? Udah dibilangin kan kita maunya sih ya diproses lah merekanya kan. Masa mafia dibiarin. Perampasnya siapa nih? Itu perorangan atau perusahaan? Perorangan, ada namanya Sahadi. Tapi kan nggak tahu di belakangnya siapa kan Iya. pasti kelompok. Iya. Ada fotonya saya kasih juga. Kan. Iya. Dari web ya. Kalau Pak Budi lihat gimana ceritanya nih Pak Budi dari apa Ini kan yang jamak. Nah. Apa yang dialami oleh Pak Sodik ini Nah. kan sebenarnya sama yang dialami yang lain-lain. Sama semua. Ya, jadi artinya gini. Tapi dia masih beruntung. Yang diambil yang ditimpa hanya 3.000. Orang biasanya nimpa semuanya ditimpa gitu. Ya gitu. Itu bedanya. Iya. Tapi kalau ini kan sebenarnya dia kuat karena ada sisa yang 4.000 Oke. dari 7.000 itu kan 3.000 yang ditimpa Iya, ini. iya. Soalnya ini tidak masalah, cukup historical yang 7.000 itu aja itu kan jadi satu kesatuan. Cuman masalahnya saya lihat Pak Sony ini adalah terdiri dari beberapa sertifikat. Iya. Nah gitu. Karena kan asalnya beda-beda Pak Girik, GTM gitu jadi nggak bisa satu. Biasanya yang begitu-begitu ini kan tahun 2003 ya. giriknya ya, Girik, sertifikatnya biasanya dijadi-satukan. Nah, tapi di Bogor biasa itu. Nah, pokoknya daerah Bogor sampai puncak sana kayak villa gitu ya. Villa saya villa berapa sertifikat, Ben? Ya, salah. Telepon, Mak. Nah, jadi 1,2 hektar itu kalau saya salah saya 10 sertifikat. Nah, Berarti satunya 1.000 meteran kurang oh lebih. enggak juga, ada yang 70, ada yang 1.200, kayak gitu. Suka-suka mereka aja gitu. Berarti Mas Danang juga sertifikatnya ada beberapa ya Mas? Iya. Yang asalnya tadi ya. Ya, Oke. makanya nanti Pak Danang ini cukup nanti semua, saya udah bilang sama dia, itu sertifikat kumpulin asal usulnya mana. Oh di situ pasti ada ditulis Girik. Iya. Girik itu datengin ke lurahan, Iya. keluarkan surat bahwa itu masih terdaftar. Udah keluar belum dari kelurahan-kelurahan? Ya kan kalau dari yang waktu apa namanya di BPN memang yang baru aja kagak keluar berarti kan udah diambil saya kan. Kalau Girik itu kan nggak mungkin dua sertifikat dari Girik yang sama kan? Oh gini, Pak Danang. Nggak mungkin kan? Iya gini, Pak Danang jangan debat saya. Iya. Saya bikin ini supaya tanah Bapak nggak Saya hilang. udah ngomong sama kelurahan, tapi kan kelurahan kan bagian mafia juga. Dia orang udah Jadi gini, dari dengar dulu Pak Danang. Bapak tenang aja. Iya. Ini demi supaya tanah Iya. Bapak nggak hilang. Bukan berarti ada Bapak sertifikat tanah Bapak aman. Enggak. Enggak. Justru yang bikin tanah Bapak nggak bisa hilang sampai kapan? Dengar kami baik-baik. Iya. Ya. Jadi sertifikat itu Bapak scan. Oke, terutama yang ada alas dasarnya. Iya ada. Iya. Alas dasar itu Bapak suratin ke lurah. Oke. Mohon penjelasan. Apakah masih terdaftar nomor Girik sekian di buku catatan letter C? Duit. Dia hanya jawab sesuai dengan surat saudara tanggal sekian bahwa nomor Girik letter C masih terdaftar di buku simpan. Oke, itu kunci orang nggak bisa ngakarin itu termasuk. Oke, nah, itu simpan.
Kalau Itu sebelum kejadian. Sekarang setelah kejadian. Sekarang. pun Bahkan sekarang. saya Sekarang. di notaris saya kan waktu dia bikin itu sebagai landasan itu pasti ada surat itu kan. Di notaris masih ada. Tunggu dulu, dengerin dulu. Jangan pasti-pasti, dengerin dulu. Nih, ini Pertanyaannya biasa kapan kapan jadi? gini. Bapak nggak usah debat sama saya. Bapak nggak usah opini sama saya. Apa yang saya katakan itu Bapak laksanakan saja demi Bapak, bukan demi saya. Ya artinya sekarang ya setelah kejadian Ya. dong. Oke. Ya, kalau Bapak ingin sama saya juga nggak ada guna. Bukan itu, saya cuma nanya itu kapan itu. Nggak bisa. Iya. Kalau Bapak tadi jawab kan gini, contoh ya, maaf ya, biasa itu. Pak kan ada di sini. Oh iya, gue tahu. Tapi yang penting itu you harus pegang untuk Iya. diri sendiri gitu loh. Iya. Jalan. Kalau dokumen yang di atas punya orang nggak usah diurusin. Hmm. Yang penting Bapak keep. Suatu saat yang paling kuat itu di pengadilan. Ini loh, aku pernah juratin. Loh, apakah ada semua informasi yang gini diketahui? Kalau nggak orang FKRT nggak ada. Dia udah kekunci. Ini loh alas dasar sertifikatku yang diriku yang ditahan sama si BPN. Waktu ngurus sertifikat dirinya ditahan. Ya. Karena Bapak nggak punya, bisa saja bilang, oh ini dulu girik milik ini tidak tercatat, bisa kan? Tapi sudah tercatat, disimpan baik-baik. Itu dia, supaya tanah Bapak nggak hilang. Jadi maksudnya jangan sampai nanti kalau di persidangan tiba-tiba BPN bersaksinya beda. Kalau udah ada ini dikunci, dia nggak bisa. Kunci, itu satu. Yang kedua, ini dua ini wajib ada. Waktu Bapak AJB di mana? Di Notaris. notaris. Notaris itu minutnya nomor berapa itu? Ada, kan gue kasih ada. Iya, oke. Nggak usah. Itu yang Bapak pegang. Karena FKMT itu hanya tugasnya mengadvokasi supaya tanah Bapak nggak hilang. Iya. Datanya kasih pun sama kita, Bapak simpan, suatu saat kami butuh, kami tinggal minta supaya Bapak kita nggak nunggu lama. Ya, tapi itu harus Bapak keep. Ya. Nah, ada nggak AJB yang di kelurahan? Maksudnya? Jadi gini, saya ulangi ya. Giring itu langsung Bapak beli dulu langsung kepada pemiliknya atau tidak? Pemiliknya. Pemilik pertama. Berapa sertifikat situ di berapa giring? Dari satu girik itu jadi satu sertifikat. Kan girik yang ini kan makanya waktu saya beli lebih luas itu sisanya kan dari giriknya nggak ada, makanya jadi TN kan dari milik dia juga. Tapi kan dari saya beli dari lurah yang lama tuh. Kan tanah itu tanah keluarga mereka. Saya hanya mau nanya. Ini kan Bapak ada berapa sertifikat? Berapa sertifikat? 7. 7. Berapa yang masih AJB? Semua nggak ada yang AJB, semua sertifikat. Jadi yang 7.000 itu sudah 7 sertifikat. Tidak ada lagi yang alasannya. Oke. Pasti Ada yang sertifikatnya ada tadi, ada giriknya, ada enggak? Ada yang di giriknya ada berapa? 3 atau 4 ada giriknya. Maksudnya? Kan ada yang dasarnya girik, ada TN kan beda-beda kan plotnya kan tanahnya kan. Kalau tanah satu hamparan, ya kan. Tapi kan di sini, di sini nggak ada giriknya, kan ada gambar yang di desa itu kan. Ya, oke. Yang saya udah paham. Artinya dari 7 sertifikat itu ada yang asal usulnya girik, ada yang bukan. Intinya kan itu. Oke. Yang asal usulnya ada girik ada berapa? 3. 3 sertifikat. Oke, keep dulu. Itu udah selesai ya. Girik yang pertama ini dulu langsung sama pemilik. Iya. Oke, kalau gitu udah selesai. Nah, girik ini dulu pemiliknya, ahli warisnya berapa? Banyak lah, tapi kan dia udah kelar kan sama dia kan. Oh, jangan, Iya, tunggu dulu. iya. Jangan. Pasti banyak lah. Oh iya, oke. Bapak cari ahli warisnya. Pegang itu buat keep Bapak. Fatwa warisnya tentang girik ini pun Bapak pegang. Ya, oke. Udah selesai nih ya. Yang ada girik 3 sertifikat, yang 4. Oke. Yang 4 asal usulnya apa? TN. Tanah negara. Nah, dasar tanah negara memberikan ke Bapak apa? Tadi yang punya tadi ngasih ke saya. Kan ada surat kelurahan kan bahwa dia yang memanfaatkan tanah negara itu. Dulu yang memanfaatkan bukan Bapak kan? Bukan dia. Dia. Ada jual belinya. Ada dong AJB juga. AJB. Jadi gini, Kak, intinya begini. Kalau ini ada tanah sertifikat, 3 layar kemari asal usulnya harus Bapak keep. Intinya itu.
cari sih. Ya. Ya, supaya Bapak tidak dikriminalisasi. Intinya itu aja. Ya. Ya, ini di KIP 3. Nah, kalau nanti sudah selesai, baru masuk FKMTI. Sertifikat nomor 451. Ya, AJB dulu tuh. AJB-nya ini dengan ini. Tulis baru halaman berikutnya. Yang kedua adalah giringnya. Oh, ini halaman sekian. Yang ketiga, surat keterangan kelurahan yang menyatakan giring itu ada di sana. Nah, udah kekunci, Pak. Nah, udah selesai kita cari lagi dasar penerbit. Dia SHG berapa? juga. SHM dia. Saya. Nah, dia terbit SHM. Oke, nggak apa-apa. SHM-nya minta di BPN, SHM-nya ya itu kadang-kadang kalau kita korban mau capek. Kalau enggak tanah kita hilang. Inilah kadang-kadang siapa namanya korban malas. Kadang-kadang dilimpahkan ke FKMTI karena sudah lapor. Nah, ini mabok kita. Nah, jadi begitu dapat sertifikatnya dia alas dasarnya, Pak. Ada KTN kan udah. Dia dari TN. Dari TN, ya. Nah, itu dikorek 3 layar lagi, Pak. Punya dia. Kan udah dapet tuh yang layarnya kan dari yang tadinya dia ada girik tuh. Tapi Nggak ada. Maaf ya Pak. Oke. nah tapi giriknya dia kan aku bilang tadi nggak ada, samping batas-batas sungainya nggak ada. Ya. Jangan bicara itu. Jangan Bagus itu. banget, ya. Jangan. Cari aja wartahnya bukti materinya, bukti formalnya. Perkara di mana itu nanti. Iya. Seperti punya Bapak tadi. Iya. Nanti diadu kiri kanan. Supaya apa? Penyidik nggak mungkin mau nyari. Begitu kita kasihkan penyidik, udah ini buat tanda terima, kita sudah serahkan, mau tak mau dia kerja. Ini kan yang saya kasih ke Bapak udah saya bikin dulu kan. Kalau saya lihat itu ya yang anehnya lagi dari kan girik apa AJB-nya dia 85 kan di apa namanya apa namanya kalau itu di register ulang tuh di kayak ijazah tuh dilegalisir. Legalisirnya tuh bulan Maret kalau nggak salah kan. Bulan Juli sertifikatnya keluar. Oh, nggak apa-apa, itu nanti starting pointnya kemenangan Bapak. Iya. Bahwa di situ, di situ saya udah ngomong ke camat juga. ada juga permainan. Iya. Nah, nanti itu di sebelah kanan lawan itu di bawah itu analisanya ditulis, gitu loh, ditulis. Itu matriksnya kita yang buat kan? Matriks itu tadi kita yang buat kan? Iya. 3 layer yang tadi dia, 3 layer kita. Iya. Nanti yang diadvokasi sama web juga itu yang kita bicarakan sekarang. Nah, itu nanti kalau sudah oke masukin lagi. Nah, karena waktu kita nanti diajak berdebat sama Menko Polhukam atas nama Sony, kita tinggal ke print. Iya, kita tinggal ngasih soft copy. Tapi kalau Bapak nggak rapi ngarapkan FKMTI, nggak juga. Iya. Karena gini, kalau dengan FKMTI Bapak bisa direct langsung ke Menko Polhukam sama gabung. Kalau Bapak sendiri Bapak gitu aja. Itu bergabungnya FKMTI, gitu. Kalau ada acara nanti di Mabes mana total korbannya diminta, kita tinggal ke soft copy tinggal kasih, gitu loh. Nah, itu gunanya organisasi ini, gitu loh. Karena kenapa mereka mau? Karena memang dia tahu persis kalau FKMTI menyajikan data secara sistematis. Bapak karena ketemu kitanya, kalau enggak Bapak juga yang seperti yang saya bicarakan nggak ngerti Bapak. Bahwa Bapak kalau makan mafia tanah langsung dipukul, selesai Bapak. Karena sekarang ini kita FKMTI yang dirampok itu sertifikat. Kenapa bisa rampok? Karena dulu kita belum ketemu. Begitu masuk pengadilan, gorok, kalah semua. Tapi sekarang saya jamin kayak Bapak masuk udah nggak bisa kalah lagi Bapak. Tapi kalau nggak masuk FKMTI, saya yakin Bapak zero. Karena menurut PP 10 tahun 61 itu Bapak yang saya katakan ini bukti kepemilikan apa kita susun. Apakah semua tahu? Enggak. Tapi waktu kemarin ke BPN sendiri bingung, kok ada sertifikat bisa nongol. Padahal BPN yang keluarin, Bos. BPN cuma aja dia ngambil tukang ukur. Jadi tukang ukur itu nggak berani datang.
Nggak boleh datang, jadi pas saya beli itu tukang ukurnya nggak boleh datang, yang ukur tanah itu nggak boleh datang. Nah, gimana? Harusnya kan kalau udah nggak datang tinggal dibatalin kan, nggak bisa dibatalin tuh. Sertifikat Bapak tahun berapa? 2003, Sertifikat dia? 2019. Udah besar. Selesai sudah. Makanya waktu BPN-nya bingung. Waktu saya mau lapor polisi mau minta SKT, BPN itu makanya bantu saya bikin SKT. Kalau saya bilang itu pasti di tempat lain diambil. Dalihnya tuh di tempat lain, tapi ambil tempat Tapi nggak apa-apa. Kalau dibuat risalah tadi itu nanti akan ketahuan. Kadang-kadang penyidik ini malas. Ya kita fair, datang Pak Sony ngomong. Sana kalau nggak ada gini mana jalan. Oh iya, tahu-taunya gitu. Oh iya, itu tumpuk aja dia. Tapi kalau sudah kita tata rapi, dia tinggal mengeksekusi, dia mau. Gitu. Tapi dari awal kan emang yang Mas, Bapak susun. Mas Sony udah pernah lihat contoh bukunya belum yang Pak Budi? Yang dibilang kan udah ngobrol Pak Budi loh gitu kan. Yang dibilang Pak Budi sama yang dibilang sama lawyer saya kan sama. Sebenarnya lawyer kan juga bikinnya sama kayak gitu juga. Waktu itu kan, lawyer kan masukkan Beda. sama sih. Beda. Beda. Nah, waktu sih. yang si saya sama kan gue bikin kronologis gitu kan. Hanya yang dia kan dimasukin aja waktu itu apa-apa minta tambahan AJB-nya mana? Gitu. Bapak, Ahmed ada Sama nggak? AJB doang itu udah waktu kita bawa Biar dikasih lihat sebentar. Buku ya, buku biar Tahu Papa aja. saya udah kirim contoh buku saya. Susah kalau itu mah file, biar dibuka aja di sini. Bentar. Udah. 15 menit, Sony kan pinter. Kasih lihat begini. Jadi Perkembangan. kita tinggal nggak ambil pusing Pak. Saya bilang BPN aku. Kita fokus. Sampai 4 kali Pak. BPN-nya acting Pak. Jadi gini, Bapak jangan percaya siapapun, hanya percaya pada dokumen Bapak siapkan untuk tempur untuk Bapak. Karena nanti contoh di kementerian itu, Son, itu tadi Pak Budi bilang, kan ditayangin. Kalau kita nggak tersusun lapis, habis. Kan ada orang misalnya bawa dokumen segini, gimana caranya? Ya, tuh biar Pak Budi jelasin. Nah itu tuh. Nah itu selembar aja, cukup. Nah, tapi itu tuh berkait. Satu lembar itu aja yang dimasukkan ke